Selamat pagi semuanya. Pada halaman ini, kita akan membahas informasi umum modul ini. Modul ini disusun oleh Ibrahim Holilur Rohman, SPD dari Mi-Al Huda Ipandanarum untuk jenjang SD kelas 3. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 15 JPX 3 pertemuan, atau 45X 35 menit. Modul ini digunakan untuk tahun pelajaran 2019-2020. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang bilangan cacah sampai 1000. Pada halaman ini, kita akan membahas komponen inti dari modul ini. Capaian pembelajaran fase B adalah memperluas pemahaman tentang bilangan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan cacah. Juga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kelipatan, faktor, dan uang menggunakan ribuan sebagai satuan. Fase B berdasarkan elemen bilangan mencakup pemahaman tentang bilangan cacah sampai 10.000, termasuk membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, dan mengurutkan. Untuk aljabar, peserta didik diharapkan dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika dan mengembangkan pola bilangan. Dalam pengukuran, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Pada halaman ini, kita akan membahas geometri, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar, serta menyusun dan mengurai bangun datar. Kemudian, analisa data dan peluang, peserta didik dapat mengurutkan, membandingkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk tabel, diagram gambar, piktogram, dan diagram batang. Tujuan pembelajaran meliputi membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1000, serta menentukan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100. Profil Pancasila yang diharapkan adalah mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Gambaran umum dari bab 1 ini adalah pemahaman tentang bilangan cacah sampai 1000, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah, serta mengidentifikasi pola gambar atau objek sederhana. Keterampilan yang dilatih meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berkomunikasi. Kata kunci yang terkait adalah bilangan cacah, nilai tempat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, membaca bilangan, mengurutkan, dan membandingkan. Target peserta didik adalah peserta didik reguler dengan model dan metode pembelajaran tatap muka dan diskusi. Pada halaman ini, kita akan membahas detail mengenai peserta didik reguler, jumlah siswa, asesmen, dan kegiatan pembelajaran utama. Jumlah siswa adalah 30 peserta didik yang dapat dimodifikasi dalam pembagian kelompok. Guru akan menilai ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen individu dan kelompok. Jenis asesmen meliputi presentasi, produk, tertulis, dan unjuk kerja. Kegiatan pembelajaran utama dilakukan secara individu dan berkelompok. Materi pengayaan tersedia untuk peserta didik berpencapaian tinggi, dan alternatif penjelasan untuk peserta didik yang sulit memahami konsep. Kebutuhan sarana prasarana dan media meliputi alat tulis, manik-manik, wadah kertas, karton. Materi pembelajaran mencakup bilangan cacah sampai 1000, nilai tempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah sampai 100. Sumber belajar utama adalah buku matematika kelas 3 SD, dan sumber alternatif dari lingkungan sekitar. Persiapan pembelajaran meliputi memastikan sarana prasarana tersedia, kondisi kelas kondusif, mempersiapkan bahan tayang dan lembar kerja siswa. Metode dan aktivitas pembelajaran akan berfokus pada pembagian bilangan cacah sampai 100. Pada halaman ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pembagian bilangan cacah sampai 100. Setelah mempelajari subbab ini, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep operasi pembagian menggunakan benda konkret, gambar, dan lambang matematika. Apersepsi, konsep pembagian adalah pengurangan berulang. Stimulus, bagaimana cara membagi bilangan cacah? Guru memberikan pengantar tentang cara membagi bilangan cacah. Pendahuluan, guru menyapa, peserta didik berdoa, guru mengecek kehadiran, dan peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, dan metode penilaian. Aktivitas pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik untuk mengamati ilustrasi pembagian biskuit dan melakukan kegiatan ayo beraktivitas. Pada halaman ini, kita melanjutkan aktivitas 5, pembagian. Alat dan bahan, 15 manik-manik dan 4 wadah. Langkah kegiatan, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok heterogen.
Setiap anggota kelompok diberikan satu wadah. Ketua kelompok membagikan satu manik-manik kepada setiap anggota kelompok sampai manik-manik habis. Kemudian, kelompok mencatat jumlah manik-manik yang diperoleh setiap anggota kelompok. Guru menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah pengurangan berulang yang disebut sebagai pembagian. Kemudian ada beberapa soal latihan tentang pengurangan berulang dan perhitungan hasil pembagian. Pada halaman ini, kita membahas soal cerita tentang pembagian. Contohnya, Paman membeli 3 mobil-mobilan yang akan diberikan kepada 3 keponakannya. Berapa mobil-mobilan yang diterima setiap keponakan Paman? Juga, Ayah memelihara ayam dan menghasilkan 24 telur. Ayah ingin memasukkan telur tersebut dalam 3 kotak. Berapa banyak telur dalam setiap kotak? Miskonsepsi yang sering terjadi dalam operasi pembagian adalah peserta didik tidak membagikan benda sama banyak dan sering tertukar menyebutkan istilah hasil bagi dan sisa bagi. Untuk peserta didik yang memiliki kemampuan matematika sedang dan tinggi, guru dapat memberikan soal pengayaan. Untuk yang memiliki kemampuan matematika rendah, guru dapat memberikan latihan secara berulang atau mengulangi penjelasan secara personal. Penutup, peserta didik membuat resume, mengajukan pertanyaan, dan guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Rubrik penilaian meliputi penilaian sikap dan psikomotorik. Pada halaman ini, kita membahas detail tentang tabel penilaian aspek sikap yang meliputi berdoa sebelum dan setelah pelajaran, bersyukur terhadap hasil kerja, dan kesadaran bahwa ilmu yang diperoleh adalah pemberian Tuhan. Juga, detail tentang tabel penilaian aspek psikomotorik yang meliputi beraktivitas bersama kelompok, bekerja sama dalam kelompok, dan menyelesaikan aktivitas bersama kelompok. Pada halaman ini, kita membahas rubrik penilaian pengetahuan, kognitif, untuk pembagian bilangan cacah sampai 100. Ada beberapa butir pertanyaan dengan bobot dan skor yang berbeda. Contohnya, menuliskan pembagian sebagai pengurangan berulang dan menghitung hasil dari pembagian. Kemudian, ada soal cerita yang melibatkan konsep pembagian. Asesmen meliputi soal-soal yang harus dikerjakan dengan singkat dan benar, seperti melengkapi kolom nilai tempat, menganalisis data tinggi badan, dan mengerjakan soal cerita. Pada halaman ini, kita membahas kegiatan tindak lanjut, remedial dan pengayaan. Remedial dibutuhkan jika peserta didik belum mencapai kompetensi minimum, dengan pemberian bimbingan secara individu, berkelompok, pembelajaran berulang, atau tutor sebaya. Pengayaan dapat dilakukan dengan belajar kelompok atau mandiri. Lampiran berisi lembar kerja, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Lembar kerja berisi soal-soal tentang pembagian, seperti menuliskan pembagian sebagai pengurangan berulang dan soal cerita. Bahan bacaan guru dan peserta didik meliputi buku siswa, sumber belajar online, dan buku pedoman guru. Glosarium berisi definisi istilah-istilah penting, dan daftar pustaka berisi sumber-sumber referensi yang digunakan dalam modul ini.